Halo, Assalamualaikum. Halo, 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss Yuni. Maaf, eh, izinkan Miss, setelah kiranya saya minta tolong sama Miss Yuni dan mohon pencerahannya, solusinya gitu. Kenapa sayang? Begini Miss, saya kan ketipu sama orang ini. Awalnya sih ya lewat Facebook ini, terus ya kenalan lah. Awal mulanya sih baik-baik saja. Terus itu dia mengenalkan dirinya kalau dia itu kerjanya di Satlantas Polresta Balerang. Terus pernah saya ngecek itu telepon, diam-diam saya telepon di itu polisi di sana, terus menyambung, terus saya tanya adakah yang namanya Rio Sadrianto, anggota Kapolres Satlantas Balerang. Terus katanya ada gitu. Oh ya udah, saya cuma memastikan aja gitu. Terus kenalan itu berlanjut, katanya sih iya memang katanya dia kerjanya di Satlantas Polresta Balerang, terus istrinya meninggal dunia dengan anak satu gitu. Pokoknya intinya itu melas itu loh Miss. Terus ujung-ujungnya dia minta itu bisnis itu minta uang lah. Terus karena saya sudah memastikan dia di Polresta, ya udah dia minta tolong bisnis itu untuk kayu itu, dia mematahkan kayu alatnya itu untuk menukar tapi belum ada uang. Dia awal mulanya pinjam 6 juta. Ya udah saya pinjemin gitu. Terus lama-lama hubungan itu baik. Awal mulanya netral lah. Ya mungkin karena saya lugu atau bodoh ya, saya percaya gitu aja. Terus dianya ingin itu cari istri lah. Saya ragu, nggak mungkin lah aku bilang gitu, orang pangkat sama pembantu. Dia meyakinkan. Nah, akhirnya karena saya terlalu ya mungkin bodoh itu ya berlanjut. Dan akhirnya banyak alasan untuk modal itu masa depan. Terus dia beli rumah kurang 7 juta. Udah saya tambahi. Terus aja itu akhirnya semuanya itu totalnya 250 Miss. Terus terakhir itu bulan belum lama ya, 7 bulan yang lalu kayaknya. Bulan November itu dia mau itu, saya bilang di Batam itu lumayan untuk bisnis karena di sana banyak pendatang. Dia ingin buka itu adalah rumah kos-kosan itu. Akhirnya kebetulan ada tangganya jual bangunan itu murah, dia mau pergi. Terus dia minta 50 juta, saya nggak punya uang. Terus dia mendesak terus, akhirnya saya pinjam bank 50 juta, 25 ribu Hongkong ya. Itu terus habis itu kok saya curiga, habis itu 1 bulan lagi minta, katanya sih banyak mobil pecah semuanya. Terus ya, habis itu saya curiga lagi, 1 bulannya ke depan bangunannya itu kurang gorong-gorong. Saya marah, kok terlalu minta uang, memangnya kamu kerja Polresta itu uangnya kemana? Katanya untuk keluarga, terus kamu mintanya ke aku. Dia marah, akhirnya dia nutup itu komunikasi sampai sekarang. Lah kebetulan Miss, saya punya itu bukti-bukti semuanya, dan alamat banknya itu ada alamatnya juga. Dan saya rencananya ini mau ngumpulin uang bulan Desember itu, saya mau pulang dan saya ingin
ingin mencari pengacara, bayar berapa saya berusaha dapetin uang saya kembali gitu, Miss. Dan saya minta tolong sama Miss Juni, solusinya di mana ya? Oke, kan kamu pernah bilang nih sudah ngecek di Polresta. Kenapa sekarang nggak ngecek di Polres juga? Dulu pertama kali, Miss. Bagaimana sampean ngecek di Polres? Saya cari di Google itu alamat, semuanya kan ada, terus ada itu kalau ada apa-apa hubungi nomor polisi ini. Saya cari cek satu nomor itu, akhirnya pertama ketemu itu di Seliber itu itu saya Ojo kan ya, tanya sama itu. Tatin mah bele. Wai. Ojo kan ya. Ojo kan ya, ya jangan cinta tatin mah bele omong. Oh, oke Mbak. Terus Mbak. Terus saya ngecek itu di Seliber itu, saya WA sama dia. Apakah ini Seliber dari Kopesta Balerang kepolisian? Iya. Terus ada apa? Maaf, saya minta tolong, adakah namanya Rio Satrianto di Salantas Polresta Balerang? Katanya nggak ada. Terus saya cerita, ada apa? Ya saya cerita, oh kamu harus laporan ke KBRI, di situ ada kepolisian, nanti kepolisian itu bisa laporan ke Kapolda gitu katanya. Tapi saya tahan dulu karena saya masih lama di sini. Saya nunggu sampai cuti saya datang baru saya bertindak gitu loh, Miss. Nah, terus saya coba iseng lagi telepon itu, pas nyambung kebetulan nomornya salah satu kepolisian juga. Saya tanya, ada itu yang namanya Rio Satrianto di Salantas Balerang itu, Polresta Balerang ada nggak? Katanya ada gitu. Ya saya yakin dia pasti ada gitu. Nah, terus kemudian ya udah, saya nanti tahan lagi sampai saya bisa cuti. Nah, kebetulan bulan 12 ini saya minta majikan untuk cuti 2 minggu. Ya, terus pikiran saya ingin cari pengacara gitu sambil ngumpulin uang. Itu saya mau itu secara perdata, itu menuntut secara perdata supaya uang itu kembali gitu, Miss. Dan saya minta solusinya di mana ya, Miss? Oke, satu hal, apa yang kamu lakukan adalah uang kalau diperkarakan itu sampean tahu nggak sangat sulit untuk kembali. Iya. Itu yang pertama. Itu karena apa? Bukan sampean di ada pengacara atau pengacaranya bisa menjamin uangmu bisa kembali, nggak ada jaminan loh. Iya, Miss. Karena itu saya selalu bilang berhati-hatilah, laki-laki di luar sana itu, para modus di luar sana itu berkedokkan apapun. Karena itu kenapa kamu mudah sekali jatuh cinta sama polisi, padahal kamu sendiri tahu siapa kamu, tepuk dada tanya selera. Kenapa tiba-tiba polisi ujuk-ujuk suka sama kamu? Kan nggak masuk akal juga, teman. Iya itu, Miss. Tapi saya nggak tahu ya, Miss, kok selalu menuruti permintaan dia. Ya karena sampean pingin dinikahi polisi. Sampean punya nafsu untuk dinikahi polisi. Kalau sampean nggak ada nafsu, bodoh amat. Dia mau nggak makan atau dia nggak punya bisnis, nggak ada urusan sama sampean. Bener nggak? Itu karena sampean nafsu ingin dijadikan istri. Kalau sampean nggak ada nafsu untuk dijadikan istri, dia nggak ada bisnis atau tidak, kan bukan urusannya sampean. Mah diblok loh. Bener nggak? Secara logika loh, kita berbicara secara logika loh. Jadi aku harap kamu nggak sakit hati dengan kata-kata saya. Oh, enggak, Miss. Jadi pada kenyataannya kita itu terlalu mudah diperdaya karena kita mengharapkan laki-laki itu mencintai kita. Padahal itu nol besar. Dan masalah pengacara, apakah itu bisa mengambil uangmu juga nggak bisa, Mbak? Ngerti nggak? Iya, Miss. Maaf, kemarin saya juga konsultasi pengacara. Itu katanya bisa asalkan kamu punya bukti semuanya. Ya, saya tunjukkan buktinya. Ya, nanti siapa yang ngomong bisa? Siapa yang ngomong bisa? Gimana?
Siapa yang ngomong bisa uangnya itu kembali? pengacaranya itu, kalaupun dia dibelikan barang nanti bisa disita, nanti pengadilannya di mana, hakimnya di mana, nanti kalaupun ada barang yang disita nanti setelah pengadilan, setelah semuanya beres di pengadilan nanti hakimnya, dan nanti kalaupun bisa dikembalikan gitu. Oke, karena saya tidak tahu tentang hukum yang ada di Indonesia. Saya ingin ceritakan sama sampean kasusnya Farouk hari ini sudah ditangkap, sudah dipenjara, tapi uang masih belum kembali. Iya. Jadi saya pribadi itu jangan sampai sampean kena modus terus dihapusi pengacara lagi loh. Iya, Miss. Jangan sampai kamu ditipu pengacara lagi loh. Ya itu terus saya karena ya gimana ya, saya inginnya menuntut biar dia kapok, pertama dia penjara, keduanya saya menuntut secara perdata gitu. Iya, makanya seperti yang saya katakan, sampean sebenarnya nggak perlu pengacara nih kalau kamu datang langsung ke KJRI di kepolisiannya itu, ceritakan kronologinya dan ada resit-resitnya biar mereka yang menangani. Nek kamu sampean dhewe golek pengacara ya terserah. Oh begitu, Miss. Iya. Oh iya. Makanya sampean harus datang ke KJRI, cerita sama KJRI. Terus dari KJRI diproses dari sananya ya, Miss ya? Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi aku nggak tahu kalau kamu bilang aku ada uang, aku cari pengacara sendiri ya terserah. Mari kan dihapusi mbak pengacara nih ya kapok sampean. Oke, pengacara abal-abal. Iya. Ya, makanya saya berpikir begitu, Miss, minta tolong jika Pak Martin bisa enggak gitu. Bukan bisa enggaknya Mbak, kan seperti yang saya katakan nih, kalau kamu satu orang itu sangat sulit untuk mencari pengacara, karena itu adalah kebodohan kita sendiri. Karena itu saya nyuruh sampean ke KJRI. Kalau Pak Martin tuh saya kasih beban yang berat-berat. Jadi kan ini kan bisa ditangani KJRI, tolong datang ke KJRI. Nek KPKP Bang Martin, karena Pak Martin hari ini lagi ngurusin yang jemaah haji itu, jadi biarkan mereka fokus di situ dulu. Itu menurut pendapat saya. Karena saya tidak akan memberikan nomornya kontak Pak Martin begitu saja. Karena saya juga menghargai privasi orang. Iya. Ini kan kesalahan jenengan dewe toh. Jatuh cinta sama polisi, karena itu laporno ke KJRI dulu. Nah kalau KJRI tidak menangani, baru sampean tanya sama saya cari Pak Martin. Lah sampean mau nomor ujuk-ujuk cari Pak Martin, otomatis ya aku dilono uang loh Mbak. Iya, Miss, makanya itu maaf, makanya saya nggak berani lancang, makanya saya langsung menghubungi Miss. Ayo, kamu nggak lancang, lah kamu punya nomornya Pak Martin ya langsung aja cari Pak Martin. Kamu nggak lancang menurut pendapat saya. Tapi kamu nyuruh saya menghubungi Pak Martin, itu yang jadinya lancang. Kan harus ke KJRI dulu toh Mbak. Permisi dulu sama KJRI. Iya, terus habis ke KJRI terus di mana, Miss? Ya tanya KJRI bagaimana Mbak bagaimana tanggapannya KJRI? Terus kamu lapor KJRI, terus aku hubungi Pak Martin. Apakah kamu menyuruh kita bentrok sama KJRI? Kan ya enggak toh. Kalau KJRI sudah menangani, dengerin saya ngomong. Kalau KJRI sudah menangani ya diem. Lah kecuali kamu sudah laporan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun KJRI nggak menangani, baru lapor sama kita. Oh iya. Ya ada aturannya, wong sampean makanya hati-hati. Wong diomongi bolak-balik ya jek ngengkel gendeng karo polisi. Ora usah ngerti kedukuran. Maaf, Miss, saya tahu Miss itu nggak lama loh. Iya, karena kamu nggak tahu lama ya makanya kamu terperangkap. Makanya video saya disebarkan sama teman-teman yang lain agar nggak tertipu. Wes ketipu ki angel ngurusane. Sampean pengin dadi ibu bayang-bayang ta? Enggak, Miss. Dari dulu aku sudah tolak dia, tapi dianya ngejar terus akhirnya. Mbak. Kalau kamu bilang laki-lakinya mengejar, itu bukan ngejar kamu, jangan GR. Dia itu ngejar uangmu, ngerti? Iya. Makanya saya ngomong belak-belakan seperti ini. Kalau kamu sakit hati ya nggak apa-apa, jadi hater saya. Tapi kalau kamu merasa ini adalah masukan, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Kowe iki sapa? Masa laki-laki dadi polisi ngejar-ngejar sampean jadi pembantu? Teko ora
mikirnya sampean. Iya Miss, makasih banget Miss disadarin. Makanya Miss Yuni selalu ngomong step by step. Enek apa-apa aja grusa-grusu, mangane dirungono nek wong ngomong krungu Miss Yuni judes jarene Miss Yuni jahat. Padahal aku ngilingno, duitmu piro sing entek? 200 lebih Miss, sekitar 250. 250 juta? Iya. Lo edan gue kenalan be polisi apa? Berapa tahun lo kenal be Deyu? 1 tahun 7 bulan, hampir 2 tahun. Lah gajimu piro kok iso entek 250 juta? Ya nggak tahu Mi, aku nggak sadar itu Miss. Kamu tahu gimana itu? Kamu tahu YouTube saya sejak kapan? Kamu tahu YouTube saya sejak kapan? 3 bulan yang lalu Miss, itu karena dari teman-teman itu cerita saya denger. Terus saya penasaran, Miss Yuni siapa sih? Aku nih, Yuni TKI coba kamu buka YouTube lah. Saya itu terus buka YouTube itu sampai sekarang saya mengikuti, cuma dengar setiap ada waktu saya buka YouTube Mas Yuni. Oke, YouTube. jadi kamu tahu nih kalau kamu sekarang ditipu. Kamu sadar nggak kalau kamu sekarang itu ditipu sama laki-laki itu? Iya, Miss sadar. Tapi duit 250 juta wis hilang. Iya, sudah dipakai dia. Oke, umurmu berapa sayang? Saya udah tua, Miss. Lah yo umur berapa? 50. Terus pacarmu sing dadi polisi ku umur piro? Nggak tahu, saya nggak tanya dia. Makanya itu Miss. Makanya aku selalu ngomong tau wis umur setengah abad. Kok yo mengharapkan pacaran mbek polisi. Kuwi lho sing nggak masuk di akalku itu loh. Ya ini Miss, kan saya sendirian Miss. Maksudnya sendirian ya, itu apa ate dihapusi wong? Bukan. Saya sendiri single dari sekarang, nggak punya pikiran untuk nikah lah. Terus kemudian setelah semuanya membantu keponakan sudah selesai, saya baru berpikir. Nah, kamu di Hongkong berapa lama? Kamu di Hongkong berapa lama sayang? Lama Miss, ada 20 tahun. Di Hongkong 20 tahun dan kamu belum pernah menikah? Belum. Lah sadarnya baru sekarang Miss, gini keponakannya sudah selesai semuanya, saya sudah membantu keluarga, tinggal saya sendiri. Saya sebenarnya nggak mau, terus kemudian pikiran nanti tua sama saya siapa bilang gitu dalam hati saya. Saya terus pikiran mau ambil panti asuhan, saya nggak mampu. Kalau saya cuma TKW lah, kebetulan dia itu masuk, katanya istrinya meninggal dunia, anaknya sama neneknya ditinggal di kampung, dia kerjanya di rantau di itu dapat tugas di Batam itu. Ya itulah, kemudian saya nggak lama loh Miss, saya menerima dia, pakai pikir-pikir dulu, lama-lama ada rasa iba kasihan juga. Ya udahlah, kalau memang kamu tulus ya oke, aku bilang gitu. Nggak tahunya kayak gitu. Oke, berarti kamu membantu keluargamu dan sekarang kamu sudah tua, nggak punya uang, ditipu lagi, bener nggak? Ya uang sedikit, rumah ada sedikit lah, jelek-jelek itu rumah sendiri Miss. Ya itulah, saya ingin ambil anak panti asuhan, saya nggak mampu. Kan harus pemerintah, kan harus itu, dari pemerintah kan nggak bisa kan Miss, kayak cuma pembantu gaji saya. Kalau iya kerja di sini nggak mungkin. Terus kemudian saya gimana caranya, saya mungkinan ada hati saya untuk anak itu. Nggak taunya bapaknya juga bohong. Ya karena mereka adalah penipu dan sindikat, Mbak. Ya itulah, itu kesalahan kebodohan saya, Cik. Miss, itu karena hati saya iba itu. Karena saya nggak punya gini loh Miss, kalau semuanya ponakan kan besok menikah kan nggak mungkin kan saya ikut mereka. Terus saya pikir kok nggak ada orang yang kasih anak gitu, hati saya iba pengen punya anak, ambil panti asuhan nggak kuat. Itu ceritanya Miss, dari hati saya tulus, tapi kenyataannya saya dibohongi.
Karena itu kan Miss Yuni selalu mengajarkan sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Bener nggak sih? Iya, Posisi Miss. kita pembantu, apakah benar bisa menjadi ibu bayang-bayang? Kan sangat sulit sekali tuh Mbak. Iya, kalau itu jujur Miss, itu kalau ibu jadi bayangan saya nggak baru cuma anak itu loh Miss. Katanya ibunya meninggal, Mbak, terus orang tuanya nggak Mbak sadar, punya gitu. Mbak sadar. Mereka Iya. mengambil simpati kalian, pura-pura iba, tapi mereka nggak ada hubungannya dengan kamu. Kamu simpati sama anak itu yang digunakan cara mereka. Paham? Iya. Jadi Iya, jangan Miss. terlalu berpikir bahwa kamu kasihan sama anak. Anak sapa kuwi anake wong. Kuwi ngono nyolong fotone ndek wong. Jadi jangan kamu bilang kamu iba sama anaknya orang. Oh, itu nggak ada hubungan sama kamu. Ibu mati, mbak mati, iya kalau mati. Mereka itu ambilnya dari mana? Iya Miss, itulah Ngerti? kebodohan saya mungkin karena hati saya itu ya kayak gini. Ya udah nggak apa-apa, sudah terjadi seperti yang saya katakan nih. Datang ke KJRI Iya, dulu Miss. laporan. Oke? Iya Miss, kapan-kapan. Kalau minggu kan nggak bisa kan Miss, tutup kan. Minggu tuh buka Mbak, KJRI buka. Oh, buka ya. Oh iya. Terima kasih Miss. Oke. Buat konfirmasinya saya mohon maaf ya Miss kalau ada salah. Nggak salah sayang, cuman Miss Yuni juga minta maaf kalau Miss Yuni terasa sangat judes saat menasehati kamu. Tapi kalau nggak dijudesin, kalian nggak akan sadar bahwa kalian sedang ditipu oleh orang. Ngerti? Terima kasih Miss. Terima kasih banyak. Oke, ada yang lain lagi? Enggak Miss. Kalau ada apa-apa saya boleh tanya ya Miss. Boleh, silakan. Terima kasih banyak Miss. Makasih, sama-sama. Assalamualaikum. Salah. Oke, jadi buat teman-teman, sorry ya, bukannya Miss Yuni terlihat kejam atau sadis atau judes, tapi aku ingin kalian berpikir satset, karena saya tidak bisa mengkondisikan orang yang lelet dan menye-menye. Silakan kalau kalian menye-menye pergi ke tempat lain karena bukan saya tempatnya. Jadi jangan sakit hati, dan kalau kalian merasa tidak puas dengan apa yang saya katakan, saya tidak bisa membahagiakan banyak orang. Saya hanya bisa membantu sebagian orang yang bisa saya bantu. Jadi buat teman-teman, sukses selalu dan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.